warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Zaramendra dengan 23086112. Di sini saya akan membuat tugas akhir saya dari mata kuliah Psikolog Olahraga dengan dosen pengampu yaitu Bapak Prof. Dr. Sasani MKes, AIPO, dan Bapak Dr. Apriano, SPD, MD. Di sini saya akan mewawancarai seorang atlet Aceh Sumut dan perwakilan Sumbar. Jadi Kak udah perkenalkan. Baik, perkenalkan saya Aida dari perwakilan Sumbar kemarin di Aceh Sumut, cabang olahraga arung jeram. Baik Kak, tidak lama-lama saja menjelaskan. Yaitu Kak, pertanyaannya, menurut Kakak psikolog olahraga ini membantu Kakak nggak dalam mengatasi stres dalam ada pon kemarin? Baik, psikologi olahraga sangat membantu ketika stres dalam menghadapi pertandingan. Yang pertama bentuk stresnya itu yaitu teknik dan relaksasi. Pada atlet yang diajarkan teknik relaksasi seperti pernapasan, meditasi atau relaksasi otot progres itu untuk membantu menekankan tentang pikiran tubuh sebelum atau selama kompetisi. Kemudian ada pengendalian pikiran. Seorang atlet itu mengidentifikasi pikiran negatif tentang bagaimana kita tentang saat bertanding itu, apakah kita akan menang atau kalah. Apalagi kita pas di cabang olahraga arung jeram itu latihannya cuma berapa bulan, tidak cukup 1 bulan, dan kemungkinan besar itu dibandingkan dengan atlet lain atau cabang provinsi lain kemungkinan kita kalah. Tapi dari cabang arung jeram provinsi Sumatera Barat tetap bertekad untuk mendapatkan medali, apapun medali yang dibawa pulang. Lalu dukungan psikolog olahraga itu diperlukan untuk mengatasi tekanan dalam kompetisi tidak? Apa Yang pertama itu mengelola tekanan eksternal. Yang pertama itu tentang kompetisi tingkat tinggi seringkali melibatkan ekspektasi besar dan pelatih serta tim sponsor kita atau penggemar kita. Di sana kita tetap fokus dan konsentrasi karena adanya tekanan dari misalnya dari pelatih atau dari tim kondisi misalnya. Di sana kita dituntut untuk tetap membawa medali ya, walaupun posisi kita di sana latihannya cuma sebentar, tapi tetap kita usahakan dan mereka udah dapat. Lalu Kak Ida mudah nggak Kak kalau menerima kritik dari pelatih atau rekan tim? Untuk menerima kritik dari tim, karena arung jeram itu olahraga beregu, jadi di sana kita harus terima atau tidak terima, harus kita terima dari kritik dari teman kita atau tim, apalagi dari kapten kita. Di sana kapten kita dituntut untuk memberi kritik kepada kita, saran atau gimana jalur kita nanti bertanding atau teknik yang kita harus lakukan ketika melakukan blok atau melakukan masuk di gawang atau ambil boy namanya gitu. Di arung jeram itu ada lawannya nggak? Lawan yang Misalnya lawan lawan yang apa? Oh kayak kakak sikap sopan kepada lawan sebelum dan sebelum Kayak sikap sopannya. Di sana kita kan olahraga tim, dan di sana bukan cuma untuk bertanding atau berlawanan sama provinsi. Di sana juga kita menjalani silaturahmi sesama cabur arung jeram. Apalagi kita dipertemukan di salah satu tempat. Di sana kalau kemarin cabur arung jeramnya di Kota Canai, TKP namanya. Di sana kita apalagi kalau cabur arung jeram ini, kalau untuk berbuat tidak sopan atau mau kritik dalam pertandingan itu susah. Soalnya kalau mau kita kritik atau
Jadi kita terpaksa atau gimana tetap menjaga keselamatan di sana. Lalu kakak bisa dapat tenang nggak kak saat kalah dalam pertandingan? Ya, kalau tenang itu diusahakan untuk tenang sih kalau untuk di kekalahan. Walaupun di sana kita dijaga pelatih karena kita kan udah kalah, itu gimana lagi? Lalu kakak Aida bisa tetap fokus nggak kak meskipun ada gangguan di sekitar? Lalu bagaimana cara Gangguan waktu pertandingan itu cuma dari bentuk darinya dari air sungai aja. Untuk gangguan kalau pas pertandingan olahraga itu airnya nggak menentu, kadang airnya deras, kadang kecil. Jadi kita tetap antisipasi atau dengan teknik-teknik apa yang kita lakukan ketika bertanding itu. Lalu kakak merasa siap nggak kak kalau berkompetisi di depan banyak orang? Kalau untuk siap atau tidak siap udah siap. Soalnya sebelum-sebelumnya udah banyak juga untuk mengikuti kompetisi-kompetisi lainnya. Apalagi kalau di tahun kemarin cuma musyawarah remaja dan itu pun tidak berapa provinsi, cuma 10 atau 12. Kita tetap bisa menghadapinya. Kak Aida merasa termotivasi nggak kak kalau untuk berkompetisi karena dukungan dari pelatih? Motivasi dari pelatih. Kalau untuk motivasi dari pelatih cukup termotivasi sih, soalnya pelatih itu cukup berpengalaman dan dia cukup memberikan kita arahan terhadap tim kakak di cabang menyerang. Di sana pelatih tetap memberi support agar kita tetap berjalan sesuai apa yang diinginkannya. Ada nggak kak atlet profesional yang kakak sangat terinspirasi? Ada, itu dari provinsi Jawa Barat. Di sana mereka kemarin itu saudara itu dia udah hat-trick semua nomor, dia ambil 8 nomor, 4 nomor cewek, 4 nomor cowok, bisa dia satu bersih semuanya 8 masih. Lalu kakak pernah nggak kak merasa kecemasan saat harus tampil di depan penonton dan bagaimana cara mengatasinya agar nggak buruk cemas? Untuk kecemasan di pas bertanding itu apalagi penonton, kalau untuk jurinya dia kasih dibatasi itu ke suara antara sungai sama tempat penontonnya gitu. Jadi pagarnya sementara gitu aja. Kalau untuk kecemasan dari penonton tidak sih. Soalnya kalau soal pertandingan itu kita nggak ada dengar suara apapun. Kita fokus ke tujuan kita. Apalagi pas nomor gawang itu, kita melewati gawang itu lebih fokus ke gawangnya aja, nggak ada dengar suara orang pun. Sekalian pun tim dari kita yang teriak kita bakal dengar. Lalu itu masuk pada materi itu kayak merasa bosan. Bosan ya. Banyak itu kakak pernah merasa bosan nggak kak saat menjadi Bosan saat pertandingan. Kalau kemarin itu menurutnya cuma pertama ada kemarin kakak turun di nomor itu gara-gara sungainya airnya besar gitu, terus juga itu nggak bisa diturun karena risikonya sangat besar, nanti sampai jatuh itu besar sekali risikonya, sampai kayak hilang atau hanya nggak tahu kan. Sebab itu ada menunggu dari kalau waktu di nomor gawang itu kalau menunggunya cuma 2 menit, jadi pertukaran antara di situ 2 menit, jadi nggak ada waktu menunggu gitu, dan harus cepat-cepat. Lalu bagaimana cara kakak mengatasi rasa bosan dalam kemudian? Rasanya
di sana waktu perlombaan itu nggak ada waktu yang menunggu, cuma 2 menit itu dari starting menit saja udah 2 menit itu aja nggak ada tunggu-tunggunya soal kalau dia coba Berarti langsung aja. ya langsung aja. Lalu apakah kelelahan fisik mempengaruhi kinerja atlet selama bertanding? Apakah kelelahan fisik mempengaruhi kinerja atlet selama bertanding? Ya, kelelahan fisik ya. Kalau untuk kelelahan fisik, apalagi kalau olahraga orang banyak mengenal. Bagaimana cara mengatasinya dan butuh berapa lama kakak untuk mengatasinya fisik juga? Untuk kelelahan fisik, apalagi kalau sama orang bergerak, orang banyak mengenal olahraga bergerak ini olahraga main aja, gitu, rekreasi aja. Dan saat bertanding pun jarang sih ada tim yang untuk kelelahan fisiknya gitu apa, kecuali dia melakukan begadang atau makan yang tidak sehat, lalu dia bisa kena kelelahan fisik gara-gara latihan gitu. Tapi di sana kita di waktu fisik nggak ada sih kakak yang mengalami kelelahan fisik seperti itu. Soalnya kan olahraga ini kayak main-main aja, kayak ambil teknik untuk belok-belok aja gitu. Lalu apa kakak memiliki rutinitas mental training khusus sebelum bertanding? Mental training itu kayak apa? Menghadapi tekanan atau kerja sama tim. Di sana kerja sama tim itu mulai dari motivasi dari pelatih, kerja sama dari tim itu ada kita dibagi nanti yang orang kiri belakang, kalau kata kemarin orang kiri belakang yang posisi duduknya itu jadi kapten. Nanti apapun tekanannya seperti menghadapi rintangan seperti ombak yang besar, menghadapi batu dari depan dan ketahanan perahu, itu tergantung pada kapten. Nanti kapten yang mengarahkan kalau kita berkiri atau belok kanan, itu kapten yang mengarahkan. Lalu apa saja jenis gangguan yang sering kakak lihat di sana? Gangguan seperti gangguan yang kesana saat bertanding itu cuma air, biasa air sungai aja. Kalau soalnya pas pertandingan sungai itu daripada air sungai yang besar itu kita nggak bisa bertanding. Dan pas ke nomor slalom itu kalau air besar tempat mengalah satu batu untuk menahan airnya hanyut, jadi susah kita ngambil gawangnya. Soalnya kalau kita masuk gawang merah itu harus diputarin dulu baru dia bisa masuk. Kalau gawang merah tetap lurus saja. Jadi gara-gara airnya besar itu batu-batunya penghalang air itu biar tetap tenang hanyut, jadi itu makanya tanpa tibit air di sini gawang. Lalu kalau airnya selalu besar pun nggak jadi gangguan? Iya, kemarin sih syukurnya cuma dari pagi sampai berapa kan? Dari pagi sampai dari jam 9 sampai jam 3 dan 3 baru mulai tanding. Tidak sampai sehari. Lalu apa yang bisa diambil oleh pihak penyelenggara untuk mengatasi gangguan selama Kalau dari pihak penyelenggara, kalau sungai itu dari alam sendiri nggak bisa kita asal atasi sih. Tunggu aja sampai dia turun airnya lebih airnya gitu. Baik, mungkin hanya itu saja wawancara saya dengan Kak Eda. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.